Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Oma Opa. Perkenalkan, nama saya Sri Haris Dianingsi, Jemaat GPIB Petra Bogor. Bersama pada malam hari ini akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus ayat 21 sampai dengan 25. Bapak Ibu, Oma Opa, sebelum kita baca Alkitab dan renungan Sabda Bina Umat pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami naikkan syukur kepadamu atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sebelum kami beristirahat malam hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati kami, bukalah pikiran kami, agar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Oma Opa, pada malam hari ini kita akan membaca Alkitab dari 1 Petrus pasal 1 ayat 21 sampai dengan yang ke-25. Inilah firman-Nya. Melalui Dialah kamu percaya kepada Allah dan telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu dalam perkataan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup bagaikan rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Firman inilah Injil yang diberitakan kepadamu. Sang benih firman yang memperbaharui. Kita tentu memahami bahwa sebuah benih yang kecil dan tampak jorok itu di dalamnya ada sumber kehidupan. Dari benih itulah kemudian kita muncul akar, batang, cabang, daun, bunga, dan buah. Kemudian buah yang dihasilkan menjadi tuaian yang berlipat ganda. Tentu benih harus ditaburkan di tanah yang baik supaya bertumbuh dan menghasilkan buah. Demikianlah hidup kita diharapkan dapat menjadi tanah subur bagi benih-benih firman Tuhan ditaburkan supaya mengalami pembaharuan dan tidak menuju kebinasaan. Sebagaimana yang diungkapkan penulis 1 Petrus, Rasul Petrus menekankan kepada umat Kristen perdana. Sesungguhnya mereka telah dilahirkan kembali oleh benih firman Allah yang nyata dalam diri Kristus.
Lewat pengorbanan Kristus di kayu salib yang diimani, mereka telah menjadi anak-anak Allah. Mereka telah dipanggil keluar dari kehidupan lama yang dikuasai dosa dan hawa nafsu. Selaku umat Allah sekaligus warga kerajaan Allah yang telah dikuduskan, mereka hendaknya menunjukkan cara hidup yang baru, yaitu hidup yang nyata dalam kebenaran dan kasih persaudaraan. Meski di tengah penderitaan yang dialami, mereka akan menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Di sini kita diingatkan supaya menyediakan hati kita bagaikan tanah yang baik dan subur, sehingga benih firman Allah itu memperbarui kehidupan kita. Namun pertumbuhan dan menghasilkan buah, hal itu tentu bukan karena kehebatan dan kekuatan kita, tetapi karena Allah mengandalkan Tuhan dan meletakkan pengharapan kepada kita. Periksalah hati kita masing-masing, apakah seperti tanah di pinggir jalan, atau tanah yang berbatu, atau juga tanah yang bersemak duri. Tuhan menghendaki supaya kita menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi air yang bertumbuh dan berbuah. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan anugerah-Mu kepada kami. Kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu tetap ada di dalam hati kami, dan kami menjadikan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sehingga kami dapat memahami dan melakukan seturut kehendak-Mu. Di dalam Kristus kami mohon ampun atas segala salah dosa dan tutur kata yang tidak layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasih Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab dan renungan sebagai pelengkap hidup kita di dalam melengkapi perjalanan kehidupan kita. Biarlah senantiasa Tuhan menyertai kita di dalam kehidupan kita. Selamat malam Bapak, Ibu, Oma, Opa, dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.